Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai illegal connection. Ini adalah anggota dari kelompok 5. Kita akan langsung saja pada pembahasan. Di latar belakang kenapa kita angkat mengenai illegal connection adalah karena dalam perusahaan daerah air minum Kota Makassar merupakan salah satu unit usaha di daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih, dan pencurian adalah salah satu hal yang banyak kita hadapi di lapangan. Illegal action atau pelanggaran yang dilakukan masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu illegal consumption dan illegal connection. Illegal consumption adalah pelanggaran yang berupa pemasangan liar yang dilakukan oleh pelanggan PDAM yang berstatus aktif. Sedangkan illegal connection merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan pelanggan ataupun pelanggan non aktif. Ini adalah daftar isi dari materi kami, mulai dari jenis-jenis pelanggaran, data pelanggaran, ilustrasi, contoh gambar, alur kerja, metode pengecekan sambungan ilegal, step penentuan ilegal, penentuan bangunan yang akan dilakukan pengecekan, strategi pengendalian, dan kita berakhir pada kesimpulan. Jenis-jenis pelanggaran sambungan ilegal yang kita klasifikasikan ke dalam koneksi ilegal ialah sambungan langsung pada pipa distribusi PDAM. Sedangkan konsumsi ilegal itu merupakan ada 3. Yang pertama itu adalah modifikasi meter, baik pada jarum, pada meteran air, magnet pada meteran air, dan baling-baling meteran air. Yang kedua adalah bypass di pipa sambungan rumah atau pipa SR. Yang ketiga, mengambil air di hidran meter, air valve, stop kran, dan klem saddle. Ini adalah data pelanggaran yang kita bisa sajikan untuk tahun 2023 dan 2024. Kita menjadikan ini tabel X dan Y, di mana yang sebelah kiri adalah nilai rupiah pelanggaran. Kita bisa melihat di tahun 2023 itu yang menjadi kasus pelanggaran terbesar itu adalah pemasangan liar atau illegal connection. Sedangkan di 2024 cukup menurun, namun tetap terjadi. Untuk itu kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap pemasangan liar atau illegal connection itu, karena akan berpengaruh terhadap penurunan NRW. Ini adalah ilustrasi yang memudahkan kita untuk memahami perbedaan antara konsumsi ilegal dan koneksi ilegal. Ilustrasi konsumsi ilegal adalah yang dilakukan oleh pelanggan PDAM. Biasanya dia membuat sambungan bypass 10 meter. Jadi ada sambungan yang tidak melalui meter. Sedangkan ilustrasi koneksi ilegal yang dilakukan oleh yang bukan pelanggan ataupun pelanggan non aktif, yaitu dia langsung melakukan sambungan langsung tanpa melalui meter. Berikutnya adalah contoh gambar konsumsi ilegal. Konsumsi ilegal salah satunya adalah baling-baling meter dipotong mengakibatkan angka meter tidak mencatat sesuai dengan pemakaian air. Yang kedua juga biasa dilakukan dan kita temui di lapangan adalah jarum yang terpasang pada meteran pelanggan mengakibatkan putaran angka meter berhenti. Alur kerja sambungan ilegal. Ini adalah flowchart yang kami sajikan mengenai alur kerja sambungan ilegal, dimulai dari kita menerima laporan, prosedur laporan. Tim penertiban pelanggan melakukan survei pelanggan non aktif dan pemakaian 0 kubik. Ini adalah survei yang kita lakukan terhadap pelanggan aktif. Kedua, jika ditemui indikasi tindakan ilegal, maka akan diteruskan pengecekan secara administrasi. Yang ketiga, hasil survei lapangan plus pengecekan administrasi menjadi dasar untuk tidak lanjut ke pelanggan. Step berikutnya adalah survei lokasi pelanggan. Petugas teknik dan petugas hubungan langganan atau ULA melakukan pengecekan secara detail ke rumah pelanggan. Ini adalah contoh pengecekan yang kita lakukan terhadap satu sambungan rumah. Juga kita melakukan
pemeriksaan terhadap sampel air di rumah pelanggan. Langkah berikutnya adalah administrasi pelanggaran. Jika tidak ditemukannya indikasi pelanggaran, maka apa yang kita lakukan akan diarsipkan, dan jika memang terjadi pelanggaran maka akan ditindaklanjuti dengan penutupan dan pencabutan sambungan. Setelah dilakukan penutupan dan pencabutan sambungan, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan rincian denda pelanggaran. Kita bisa melihat yang pertama ini adalah contoh SPK yang diterbitkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang kedua adalah ulang menertibkan rincian denda pelanggaran. Jadi di situ akan muncul nilai rupiah atau nominal yang akan dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang ketiga adalah surat pernyataan yang diharuskan dibuat oleh pelanggan supaya pelanggan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya akan dilakukan pembayaran sesuai dengan denda pelanggaran yang telah ditentukan. Jika pelanggan menolak untuk melakukan pembayaran sesuai apa yang telah ditentukan, maka akan dibuatkan laporan secara tertulis dan resmi ke pihak yang terkait, dalam ini aparat penegak hukum. Jika pelanggan melakukan pembayaran, maka diarahkan untuk menyetor ke loket, dan setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pembukaan kembali sambungan rumah. Sebelum dilakukan pembukaan kembali sambungan rumah, petugas teknik akan memastikan tidak ada lagi perangkat ilegal yang ada di lapangan dan proses selesai. Beberapa metode pengecekan sambungan ilegal dan konsumsi ilegal kita bagi menjadi dua, yaitu metode pengecekan fisik dan pengecekan non fisik. Apa itu pengecekan fisik? Pengecekan fisik adalah pengecekan langsung di lapangan mengenai rangkaian meter, pengecekan aliran air yaitu buka tutup stop keran, pengecekan aliran air menggunakan alat seperti oncobo setelah meter ditutup apakah ada pergerakan atau tidak, dan yang terakhir adalah pengecekan kandungan klorida air pelanggan menggunakan tablet DPD-4. Itu adalah pengecekan fisik, jadi kita langsung melakukan di lapangan. Dan yang berikutnya adalah metode pengecekan non fisik. Kita akan lihat apa itu metode pengecekan non fisik. Metode pengecekan non fisik adalah pengecekan histori pemakaian air pelanggan. Jadi kita akan cek database pelanggan yang ada di Perumda Air Minum Kota Makassar. Contoh kasus, kubikasi pemakaian pelanggan menurun secara tiba-tiba. Dilihat dari rata-rata pemakaian air beberapa bulan sebelumnya. Penurunan kubikasi pemakaian patut dijadikan salah satu indikasi illegal consumption. Jadi patut kita juga melakukan pengecekan secara non fisik agar itu semakin memperkuat apa yang akan menjadi temuan di lapangan. Jadi pengecekan non fisik yaitu pengecekan untuk pemakaian pelanggan. Berikutnya adalah ini kita alur yang kita lakukan dalam penentuan sambungan ilegal dan konsumsi ilegal. Jadi kita ini adalah step-stepnya kalau kita melakukan pengecekan secara fisik. Pertama, kita menutup stoperan air, dilanjutkan dengan membuka keran air yang keran air dan ada air yang keluar. Jika memang setelah stoperan kita tutup dan tetap ada yang keluar air dari keran, maka berikutnya kita lakukan pengecekan terhadap penampungan dan sumber air pelanggan. Jika setelah dilakukan pengecekan terhadap penampungan dan sumber air pelanggan, jika dia ditemukan tetap ada aliran,
maka kita akan melanjutkan dengan pengecekan dengan tablet DPD 4. DPD 4 atau dietil piperdiamin itu yang biasa kita lakukan. Jadi uji sisa klorin menggunakan DPD 4 dan komparator Lovibond. Berikut adalah langkah-langkah untuk menguji sisa klorin menggunakan DPD 4. Yang pertama adalah tambahkan tablet regen DPD 4 ke dalam sampel air. Perhatikan perubahan warna air menjadi merah muda terang. Dan yang ketiga, bandingkan hasil pengukuran dengan bacaan kode warna dari pabrik. DPD 4 merupakan senyawa tak berwarna yang akan berubah warna menjadi merah muda terang jika terkena klorin dan zat pengoksidasi lainnya. Klorin residu penting untuk melindungi air dari kontaminasi mikroba. Jadi ini yang kita gunakan untuk betul-betul memastikan apakah air yang tersisa itu adalah air PDAM atau bukan. Nah, setelah kita lakukan dengan tablet DPD 4, jika air berubah menjadi pink, maka hampir dipastikan terjadi atau ada indikasi sambungan ilegal. Itu adalah step-step yang kita lakukan dalam pengecekan fisik. Ini adalah gambar ilustrasinya. Pertama, kita tutup stok keran, kita cek keran air di rumah apakah masih ada yang mengalir atau tidak. Jika memang tidak ada, kemungkinan memang tidak ada illegal connection. Tapi tetap ada, maka kita cek di apakah dia memiliki penampungan atau tidak. Setelah kita lakukan semua itu, terakhir kita cek dengan tablet DPD 4. Ini ilustrasi gambarnya. Nah, berikutnya adalah penentuan bangunan yang akan dilakukan pengecekan sambungan ilegal dan konsumsi ilegal. Pertama, kita fokus terhadap bangunan kosong atau yang tidak ditinggali oleh pemilik rumah. Yang kedua adalah pelanggaran nonaktif atau yang sudah tidak berlangganan lagi. Yang ketiga adalah pemakaian tidak sesuai dengan golongan tarif. Dan yang keempat adalah pemakaian 0 kubik atau pelanggan tapi hanya membayar biaya beban tanpa ada pemakaian. Nah, ini kita melakukan survei konsumsi ilegal di Bumi Permata Hijau, adalah salah satu pilot area yang kita kerjakan. Ini dilakukan pada bulan September 2023. Jadi kita bisa lihat legenda itu menampilkan yang berwarna putih itu tanpa pemakaian kubik berturut-turut sampai 35 kubik ke atas. Jadi yang ditandai warna merah itu adalah rumah-rumah yang kita lakukan pengecekan. Ini adalah pilot area berikutnya, yaitu Gria Fajarmas, yang kita lakukan pengecekan di Januari 2024. Sama juga titik-titik merah itu adalah objek yang kita lakukan pengecekan secara fisik. Dari kedua hasil survei tersebut, konsumsi legal pada kedua lokasi itu diketahui bahwa rata-rata rumah kosong. Jadi memang tidak ada pemiliknya atau yang meninggali rumah itu, sehingga terdapat beberapa rumah dengan pemakaian 0 kubik. Jadi karena memang rumah ini kosong, jadi tidak ada pemakaian. Yang kedua, terdapat 2-3 rumah yang mengalami meter macet atau meter tidak normal, sehingga perlu diganti meter rutin. Meter rutin memang dilakukan 5 tahun sekali. Dan yang ketiga adalah ada indikasi kebocoran pada pipa SL. Itu hasil survei dari kedua lokasi tadi. Strategi pengendalian dan pencegahan yang dapat kita rekomendasikan adalah pertama, dibuatnya tim survei pelanggaran aktif. Yang kedua adalah pembuatan edukasi dalam bentuk flyer atau video di media sosial tentang jenis-jenis pelanggaran dan sanksi-sanksi beserta dendanya. Ini akan membuat pelanggan kita juga aware tentang jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diikutinya. Yang ketiga adalah pemeriksaan dan penggantian meter rutin, terutama untuk usia meter 5 tahun ke atas. Dan yang terakhir adalah survei lapangan terhadap pelanggan aktif dengan pemakaian air rendah atau pemakaian 0 kubik, karena ini juga menjadi salah satu indikasi pemakaian atau illegal connection. Kesimpulan, ada 2 kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan pemaparan kami tadi. Yang pertama adalah strategi pencegahan dan pengendalian harus dilakukan secara konsisten agar dapat
menekan angka koneksi ilegal ataupun konsumsi ilegal yang berujung pada penurunan angka NRW. Yang kedua adalah edukasi secara masif pada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan media sosial tentang jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi dan konsekuensi hukum yang muncul. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.